Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, perkenalkan kami dari kelompok Girls Only. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konfigurasi bridging. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan saya Gwen Stefani dengan NIM 17240366 dan teman saya. Saya Anissa Zahrariani dengan NIM 17240337. Perkenalkan, saya Nurisky Ayuni Lubis dengan NIM 17240172. Baik, setelah perkenalan, kami akan lanjut ke masuk ke materi. Pada materi kali ini, kita akan masuk ke konfigurasi VirtualBox dulu, dan yang akan dijelaskan oleh Anissa Zahra. Pertama-tama, kita membuat dua mikrotik dan dua klien dulu. Fungsinya itu untuk menyambung ke klien agar bisa ping. Selanjutnya, kita ubah network yang ada di mikrotik router OS yang pertama. Adapter pertama itu pakai bridge adapter. Yang kedua, ada pakai internal network. Yang ketiga pakai internal network, tapi namanya kita ubah jadi internet 2. Setelah itu, router OS yang keduanya kita ubah juga networknya. Yang pertama itu adapter 1 pakai internal network. Nah, namanya itu diganti jadi internet 2 agar bisa nyambung ke mikrotik router yang pertama. Adapter 2-nya kita ubah ke internal network. Namanya kita ganti ke internet 3. Oke, selanjutnya di sini kita akan konfigurasi Windows. Di sini ada dua Windows. Yang pertama ada Windows XP. Nah, pertama-tama kita ke network terlebih dahulu. Di sini kita akan menyeting adapter pertama, yaitu internal network dengan namanya internet. Setelah itu ketik OK, lanjut. Di sini kita akan juga menyeting Windows yang kedua, Windows XP dengan ada internal network juga, tetapi di sini namanya beda dengan yang pertama. Ya, ini di sini namanya Internet 3. Baik, setelah melakukan konfigurasi pada VirtualBox tersebut, kita akan lanjut ke Winbox. Pada bagian Winbox, pertama kita pilih bagian bridge. Setelah itu kita akan tambahkan plus. Nah, di sini saya sudah menambahkan plus dengan nama bridge 1. Setelah sudah ditambahkan, lalu klik apply dan OK. Masih pada bagian bridge, kita pindah ke port. Pada bagian port, kita akan menambahkan dua Ethernet, yaitu Ethernet 2 dan 3 untuk menghubungkan mikrotik tersebut agar bisa ngeping. Caranya gimana? Kita tetap pilih tanda plus. Di sini saya sudah menambahkan ada Ethernet 2 lokal. Di sini isinya adalah Ethernet 2 lokal namanya. Dan pada bagian bridge kita pilih bridge 1 yang udah ditambahkan sebelumnya. Setelah itu kita apply OK. Lalu kita akan mengulangi untuk menambahkan Ether 3. Nah, pada bagian Ether 3 tersebut namanya adalah Ether 3 Bridge to R2. Pada bagian bridge tetap dilakukan sama, yaitu bridge 1. Setelah itu kita pencet apply OK. Setelah melakukan konfigurasi pada bridge, selanjutnya kita pencet ke IP. Pada bagian IP tersebut, saya sudah menambahkan beberapa IP address. Nah, pada bagian IP address tersebut, di sini saya menambahkan IP yang pertama itu ada 10.10.10.1/24. Networknya adalah 10.10.10.0 dan interface-nya adalah Ether 2 lokal. Setelah dilakukan setting, kita pencet apply dan OK. Nah, yang kedua ada IP 10.10.10.2/24
networknya masih sama 10.10.10.0, tetapi interface-nya kita berbeda. Interface kita yang kedua ini kita masuk ke Ether 3 bridge to R2. Setelah itu pencet apply dan oke. Setelah sudah memasukkan IP address, kita lanjut ke masih bagian IP address, kita masuk bagian klien. Pada klien ini kita menambahkan DHCP klien, yaitu saya sudah menambahkan Ether 1 public. Nah, pada bagian Ether 1 public ini kita cukup menambahkan plus saja, sudah otomatis dia akan masuk di interface Ether 1 public. Setelah sudah masuk di DHCP, kita lanjut apply dan oke. Setelah setting di DHCP klien, kita lanjut setting ke bagian firewall. Nah, pada bagian firewall tersebut, kita masuk bagian NAT. Nah, setelah bagian NAT, kita pencet plus. Pencet plus. Nah, bagian general. Pada bagian out service kita pencet Ether 1 public. Pada bagian NAT, lalu kita ke general. Setelah masuk ke general, kita pencet out interface, lalu pilih bagian Ether 1 public. Masih bagian NAT, kita pindah ke action. Pada bagian action, kita pilih yang bagian masquerade. Setelah dilakukan ini, pencet apply dan oke. Sekarang kita lanjut ke DNS. Nah, pada bagian DNS ini saya memasukkan servernya dengan 8.8.8.8. Lalu kita apply dan oke. Setelah lanjut ke DNS, kita masuk ke root untuk melihat apakah udah masuk root listnya buat ngeping nanti kita di terminal. Setelah kita lihat sudah masuk bridge-nya dan IP-IP-nya, lalu kita tes apakah dia udah nyambung di terminal tersebut. Oke, kita lanjut kita buka Windows. Setelah itu kita cek di Windows kita apakah klien kita yang sudah disetting di Winbox itu dia masuk. Nah, di sini saya sudah buka Windows. Setelah kita konfigurasi di Winbox, kita masuk pada bagian Windows. Pertama, kita setting dulu bagian IP-nya, yaitu settingnya secara statik. Pencet Ctrl R, lalu Ctrl Panel, terus klik OK. Setelah itu kita masuk di bagian Network and Internet, terus pencet klik Network and Sharing Center, lalu Change Adapter Setting. Di sini kita masukkan IP 10.10.10.20 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan default gateway adalah 10.10.10.1. DNS servernya ada dua, yaitu 10.10.10.1 dan 8.8.8.8 untuk menghubungkan internet. Baik. Setelah kita cek internetnya sudah masuk pada Windows pertama, kita buka CMD untuk mengecek IP config dan IP pada mikrotik pertama apakah sudah masuk. Pertama kita klik cek IP dengan cara IP config. Di sini sudah terlihat IP yang kita setting secara statik sudah masuk. Lalu kita ketik kembali ping google.com untuk memastikan apakah internetnya berjalan. Di sini internetnya jalan. Setelah itu kita
ngeping ke mikrotik pertama untuk melihat apakah yang kita konfigurasi sudah terhubung di Windows pertama, yaitu IP-nya adalah ping 10.10.10.1. Lalu kita enter, masuk. Setelah itu kita melakukan konfigurasi kedua pada Winbox. Setelah kita melihat dan konfigurasi Winbox pertama dan mikrotik pertama sudah berhasil, lalu kita masuk ke konfigurasi Winbox buat mikrotik kedua dan Windows kedua. Caranya masih sama seperti awal. Kita ke bridge dulu. Tapi pada bagian bridge ini namanya kita ganti menjadi bridge 2. Lalu portnya itu adalah Ether 1 dan Ether 2. Kalau yang pertama itu 2 dan 3. Kalau yang Windows kedua itu Ether 1 dan Ether 2. Lalu kita klik pada bagian IP address. Pada bagian IP address di sini saya masukkan 10.10.10.3 untuk Ether 1 dan 10.10.10.4 untuk Ether 2. Lalu setelah kita lihat IP address, kita masuk ke bagian DHCP client. Terus kita masuk ke DNS. Pada bagian DNS ini, DNS-nya beda. Di sini DNS-nya aku setting 8.8.8.8. Lalu yang kedua ada 8.8.4.4. Setelah disetting DNS, kita pencet apply lalu oke. Lalu kita pencet bagian IP ke firewall. Kenapa di sini merah? Karena bridge-nya aku masih nyalahin. Dan kita matikan dulu bridge-nya untuk firewall-nya berjalan. Caranya tinggal pencet aja bridge 2, terus disilang. Lalu kita balik lagi ke IP firewall. Pada bagian IP firewall di sini sudah tidak merah. Karena sebelumnya bridge-nya sudah dimatikan terlebih dahulu. Kita masih klik IP. Pada bagian IP kita klik bagian root. Di sini saya sudah menambahkan root tambahan yaitu dengan IP 10.10.10.2 di sini. Setelah itu apply OK. Lalu yang kedua ada 10.10.10.0 untuk Ether 1. Lalu ada 10.10.10.0 untuk Ether 2. Selanjutnya kita lakukan ping Google pada bagian Neo Terminal, apakah dia sudah terhubung. Caranya ping google.com. Di sini masuk. Lalu kita cek koneksi ngeping ke mikrotik pertama atau Windows pertama, yaitu ping 10.10.10.20. Di sini masuk. Kenapa 10.10.10.20? Kita buka kembali Windows pertama. Pada bagian kita ngeping tadi, di sini IP kita adalah 10.10.10.20. Jadi sudah dipastikan IP Windows pertama sudah masuk di Windows kedua untuk ngeping. Lalu kita ping kembali Winbox kedua karena kita ada dua Winbox. Ini Winbox kedua kita untuk ngeping IP pertama dan ini sudah masuk IP-nya ping Google 10.10.10.10.20. Lalu kita klik pada bagian Windows kedua. Pada bagian Windows kedua kita sudah namain Windows XP. Pada bagian Windows XP kita masukkan kembali setting IP. Caranya masih sama, kita ke control panel. Di sini kita pencet network, lalu network and sharing, change adapter, lalu kita pencet. Di sini kita masih settingnya statik ya. Di sini kita setting IP-nya 10.10.10.30
dengan subnet mask 255.255.255.0, lalu default gateway-nya 10.10.10.4, dan IP DNS-nya kita masukkan 2 juga, yaitu ada 10.10.10.4 dan 8.8.8.8. Lalu kita cek koneksi apakah dia sudah masuk koneksinya. Kita buka command prompt, lalu kita ketik ping Google. Lalu kita ngeping di Winbox pertama untuk lihat apakah IP-nya sudah masuk. Di sini kita ngeping Google terlebih dahulu di terminal. Ping Google-nya masuk, berarti internetnya sudah berjalan. Lalu kita ngeping 10.10.10.30 itu adalah IP Windows kedua. Apakah sudah bisa ngeping di Windows pertama? Pada bagian ping Google kali ini bisa karena bridge 2 tadinya kan kita matikan sementara sekarang sudah kita hidupkan jadi ping Google-nya sudah bisa, jadi sudah terkoneksi. Lalu kita coba ngeping 10.10.10.20. Ini adalah IP buat di Windows pertama. Sudah masuk. Lalu ping 10.10.10.1 bisa juga. Ping 10.10.10.2 masuk. Dari penjelasan konfigurasi tadi, bisa disimpulkan bahwa bridging dua klien dan dua mikrotik telah selesai. Sekian dari penjelasan bridging konfigurasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.